warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vaniliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adab berpakaian. Quran Surat Al-A'raf ayat 20 menginformasikan bahwa menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu sejak Adam dan Hawa masih di surga, namun karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Ayat tersebut juga menyampaikan bahwa yang mempunyai ide untuk membuka aurat adalah setan, dan saya akan menjelaskan fungsi dari pakaian. Yang pertama, pastinya menutup aurat, baik yang mengandung pengertian segala macam jenis selendang dan kerudung yang menutupi kepala, leher, punggung, dan dada wanita kecuali muka. Nah, busana muslimah haruslah memenuhi kriteria berikut ini. 1. Tidak jarang atau transparan dan ketat. 2. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 3. Tidak menyerupai busana khusus non-muslim. 4. Pantas dan sederhana. Fungsi kedua adalah perhiasan. Pakaian berfungsi sebagai perhiasan. Dapat dipahami bahwa pakaian selain untuk menutup aurat juga digunakan untuk memperindah atau mempercantik pemakainya. Yang ketiga, melindungi dari bencana. Dan keempat, sebagai petunjuk identitas. Nilai positif adab berpakaian yang kita dapat adalah jadi ayo gunakan pakaian dengan baik dan benar. Adab berpakaian yang baik itu gimana? Yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, dan pantas. Kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Yang keempat, menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian, tidak berpakaian bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim, mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Nama saya Aisyah Putri, saya akan menjelaskan tentang berhias. Berhias dalam ajaran Islam bertujuan untuk ibadah dan mencari ridha Allah. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayanna yatazayanu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian atau lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Peraturan yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain: 1. Niat yang lurus. 2. Dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam agama. Yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. 4. Tidak berlebih-lebihan. 5. Dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. 6. Berhias menurut kezaliman dan kepatutan dalam memperhatikan jenis kelamin. Yang ketujuh, dilarang berhias untuk keperluan berpoya-poya ataupun ria. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim. Jangan suka dan jangan berlebihan. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan. 1. Bagi laki-laki memakai emas dan sutra. 2. Pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat. Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang keempat, pakaian yang berlebih-lebihan untuk kesombongan. Yang kelima, tato dan mengikir gigi. Yang keenam, menipiskan alis. Dan yang ketujuh, menyambung rambut.
Karena itu, setiap pribadi muslim haruslah membiasakan diri untuk berpenampilan yang baik, bagus, indah dan meyakinkan, tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tetapi tetap sederhana dan penuh kebersahajaan sebagai wujud konsistensi terhadap ajaran Islam. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan adab perjalanan. Yang pertama, pengertian adab perjalanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjalanan memberikan makna sebagai perihal, cara, gerakan, dan sebagai berikut. Berjalan atau berpergian dari satu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Yang kedua, bentuk adab perjalanan. A. Adab sebelum berangkat. Apabila mengadakan perjalanan jauh, maka pamitan kepada para tetangga atau patut untuk dilakukan. Ketika meninggalkan rumah, seraya berdoa sebagai berikut. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Yang berartikan, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. B. Adab ketika di perjalanan. Apabila berpergian menggunakan kendaraan, maka segera membaca doa sebagai berikut. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan-Mu, takwa dan amal yang Kau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Apabila sudah sampai di tempat tujuan, maka hendaklah mengucapkan doa sebagai berikut, yang artinya, Ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya, serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya, serta kejahatan yang ada di dalamnya. Apabila berjalan kaki, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga akhlak perjalanannya. Antara lain, 1. Berjalan di sebelah kiri atau menyesuaikan aturan negeri yang bersangkutan. Yang kedua, kejar-kejaran di jalan, berteriak dan sejenisnya. 3. Apabila berjalan kelompok, jangan mengganggu atau menghalangi pengguna jalan yang lain. 4. Jika menemukan benda-benda berbahaya, misalnya paku, pecahan kaca, dan lain-lain, hendaklah diambil dan dibuang di tempat sampah. 5. Jika ada trotoar, maka berjalanlah di trotoar. 6. Jika hendak menyeberang jalan, hendaklah menyeberang di tempat-tempat penyeberangan seperti zebra cross dan jembatan penyeberangan. C. Adab ketika kembali dari perjalanan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah, hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur, atau sholat sunnah. Perkenalkan, nama saya Anani Solkarimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab menerima tamu. 1. Pengertian adab menerima tamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu atau ketamuan diartikan kedatangan orang bertamu, melawat, atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memulihkan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu atau apapun tujuannya dalam bertamu. 2. Bentuk adab menerima tamu. Adapun tuntutan untuk menjamu tamu, Nabi Muhammad SAW sudah memberi panduan sebagai berikut, yang artinya, jamuan untuk tamu adalah 3 hari dan hadiah untuk bekal perjalanan untuk sehari semalam. Tidak halal bagi seorang muslim menetap di rumah saudaranya, kemudian membuatnya berdosa. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ia membuatnya berdosa?" Nabi SAW menjawab,
ia atau tamu tersebut menetap padanya, namun tuan rumah tidak mempunyai sesuatu untuk memuliakannya. Hadis riwayat Muslim. Apabila kedatangan tamu, maka hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Berpakaian sopan. 2. Terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. 3. Jawablah samam dengan ucapan Waalaikumsalam bila memberi salam. 4. Tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. 5. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. 6. Persilahkan masuk dan duduk. 7. Suguhilah hidangan dan minuman. 8. Apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. 9. Ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. 10. Jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. 11. Antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Abdul Majid Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab bertamu. 1. Pengertian adab bertamu. Manusia adalah makhluk sosial, maka interaksi antar sesama manusia adalah sunatullah. Sehingga kebiasaan bertamu sudah dilakukan oleh masyarakat sejak masa tradisional sampai dengan sekarang ini. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim. Memang di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Maka dari itu, penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. 2. Bentuk adab bertamu. Dalam bertamu tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. Islam mengatur tata cara tersebut, diantaranya 1. Memilih waktu yang tepat. 2. Mengetuk pintu atau membunyikan bel. 3. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita. 4. Memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. 5. Mengucapkan Assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. 6. Apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan. 7. Jangan duduk sebelum dipersilahkan. 8. Menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. 9. Mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. 10. Apabila disuguhi makanan dan dipersilahkan, maka makanlah dengan sopan. Jangan memakan seperti orang lapar dan rakus. 11. Jangan melirik-lirik. 12. Apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. 12. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari. 13. Ucapkanlah Assalamualaikum sebagai pertanda pamit. Dalam hal izin memasuki rumah seseorang, Allah telah memberikan petunjuknya dalam Quran Surah An-Nur ayat 27 sebagai berikut, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nilai positif adab bertamu. Agama Islam telah mengajarkan bagaimana sikap seorang muslim yang sedang bertamu ke rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain. Apabila prinsip-prinsip bertamu ditegakkan secara baik, maka akan melahirkan manfaat yang besar bagi orang yang bertamu ataupun orang yang kedatangan tamu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.